Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan liman biyadihi zimamul umur, yusarrifu ila an-nahwi alladhi yuridu, wa huwa fa'alun lima yurid. Idza arada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Subhanalladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq. Usalli wa usallimu ala nabiyyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa ummatihi ajma'in. Yang saya hormati, yang saya muliakan CEO Hiwar Corp Al-Ustadz Saiful Millah LC Diplom beserta istri, yang saya hormati jajaran pengurus Rumah Hiwar, juga jajaran pembina Rumah Hiwar, dan tak lupa yang saya cintai kawan-kawan seperjuanganku di Rumah Hiwar. Yang pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat dan karunia sehingga kita dapat merasakan nikmatnya sehat pada pagi hari ini. Yang kedua, salawat serta salam semoga tetap tercurah kepada baginda Nabi kita, Nabi Agung, Nabi besar Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umatnya dari zaman jahiliyah sehingga zaman yang penuh ilmu pengetahuan pada masa ini. Kawan-kawanku sekalian, perbedaan merupakan suatu yang pasti terjadi dimanapun dan kapanpun kita berada. Baik itu merupakan perbedaan jenis, perbedaan warna kulit, perbedaan kebangsaan, perbedaan pemikiran, perbedaan ideologi, dan yang lainnya. Maha suci Allah yang telah menciptakan dunia beserta perbedaan yang berada di dalamnya, sehingga kita dapat melihat banyak sekali keindahan yang ada di kehidupan ini, yang ada di dunia ini. Jika dibayangkan, dunia tidak akan indah ketika di dalamnya tidak ada perbedaan. Dunia tidak akan indah ketika di dalamnya hanya ada satu warna saja. Dunia tidak akan indah ketika di dalamnya hanya ada laki-laki saja atau perempuan saja. Dunia tidak akan indah jika di dalamnya hanya ada satu bangsa saja, satu adat istiadat saja, satu budaya saja. Dunia tidak akan indah seperti dunia yang kita tinggali saat ini. Kawan-kawanku sekalian, sayangnya tidak semua orang menyadari keindahan hal ini. Banyak sekali di luar sana orang yang memaksa orang lain agar sama seperti dirinya. Banyak sekali di luar sana orang yang mencaci orang lain hanya karena mereka berbeda dari dirinya. Mungkin beberapa orang menganggap hal ini merupakan hal yang sepele, tetapi ternyata hal ini merupakan benih dari sebuah kekacauan, benih dari sebuah perpecahan, benih dari sebuah radikalisme. Seperti yang terjadi di Amerika Serikat, rasisme kulit putih terhadap orang kulit hitam, lalu rasisme pribumi terhadap orang keturunan Tionghoa di Indonesia, dan yang lainnya. Keindahan yang sebetulnya merupakan perbedaan yang sebetulnya merupakan keindahan jika dipersatukan akan menjadi kekacauan yang nyata jika seorang tidak memahaminya. Beberapa bulan lalu contohnya, terjadi tragedi pengeboman gereja di Makassar. Terjadi tragedi penembakan teroris di Mabes Polri Jakarta. Terjadi usaha kudeta dari suatu kelompok untuk melengsarkan pemerintahan yang sah. Dikutip dari podcast Deddy Corbuzier bersama Al-Ustadz Muhammad Najih Ramadhani, beliau merupakan salah satu anggota MUI bagian penanganan teroris di Indonesia. Beliau berkata bahwasannya tragedi-tragedi, kejadian-kejadian seperti ini yang ada di Indonesia merupakan sebuah copy paste dari kejadian yang ada di Suriah. Beliau bisa mengatakan ini karena beliau merupakan salah satu korban dari perang Suriah. Jadi kejadian orang-orang yang melakukan teror ini merupakan anggota dari suatu kelompok yang dipimpin oleh suatu tokoh. Tokoh inilah yang tidak menghargai perbedaan sehingga muncul sebuah kekacauan, muncul sebuah perpecahan. Kawan-kawanku sekalian, melihat bahayanya hal ini, apa yang harus dilakukan seorang individu untuk memeranginya? Yang pertama,
membuka mata, juga membuka hati, agar seorang individu bisa mengetahui indahnya sebuah perbedaan, agar individu dapat mengetahui adanya sebuah perbedaan. Lalu yang kedua, langkah selanjutnya, seorang individu harus menumbuhkan rasa toleransi yang ada pada dirinya. Setelah itu, ketika dia sudah mengumpulkan dua hal ini pada dirinya, orang itu hendaknya menyebarkan pemahaman tentang indahnya perbedaan kepada masyarakat yang ada di sekitarnya, sehingga masyarakat di sekitarnya tidak masuk terjerumus ke pemikiran radikal, ke kekacauan, ke perpecahan, sehingga menimbulkan kekacauan dalam tatanan kehidupan. Mungkin cukup sekian yang apa yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.